Tuhan bagi kami. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita naikkan ucap syukur kita atas pertolongan Tuhan kepada kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Katakan amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan penolong terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Setia dan baik hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian yang kedua, yaitu banyak perkara di mana kita melihat di dalam kehidupan kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam rumah tangga kita pasti dihadapkan dengan suatu perkara. Tapi perkara bagaimana? Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya penolong kita, maka perkara itu akan bisa diselesaikan. Terima kasih. Kita akan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah peduli. Allah peduli, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah Dia biarkannya
Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala perkara persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Ada katakan, ada amin? Allah peduli di setiap masalah apapun yang kita hadapi. Karena Tuhan Yesus yang punya otoritas hidup kita. Walaupun secara tubuh kita ini, secara hati manusia kita disakiti. Tapi perkara itu kalau kita bersama dengan Kristus, tidak ada apa-apanya. Kita akan mendapat kelegaan. Baiklah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, nanti yang boleh disampaikan oleh hambanya, kita akan angkat satu pujian. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila engkau menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu pelan pekat, Tuhan menjagamu. Katakan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tegang atau tenang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Katakan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Amin. Hamba persilakan kepada hambanya yang mau menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Heti ya. Silakan Pastor Eri. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, Suara saya shalom. kedengaran jelas? Jelas, Bu. Oh, puji Tuhan. Ya, mari saudara kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau saat ini menyertai setiap kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dimanapun kami boleh berada, di dalam ruangan Zoom meeting ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan membuka hati pikiran kami untuk mengerti kehendak-Mu. Biarkan setiap firman Tuhan yang boleh disampaikan terrema di dalam setiap hati kami, tertulis di loh hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang beracara di dalam ibadah Zoom meeting ini dari awal dengan hingga akhirnya.
Biarkan Engkau yang berbicara menurut kuasa Roh Kudus-Mu bukan lagi dengan hikmat manusia. Mari Bapa, Engkau sertai hamba-Mu dan juga Engkau menyertai setiap hamba-hamba-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom, shalom, puji nama Tuhan. Ketemu lagi saudara di Zoom meeting. Saya berterima kasih kepada Ibu Elia yang sudah memberikan kesempatan untuk boleh sharing firman Tuhan malam hari ini. Dan yang saya kenal Pak Robert Sui. Apa kabar Pak? Semangat ya Pak. Wow, cinta firman, rindu sama firman Tuhan ya. Pak Robert ini selalu hadir di Zoom meeting untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya sapa Ibu Esther. Shalom Ibu Hetty, luar biasa suaranya, worship leader kita yang dahsyat. Ibu Meske, ya, shalom Pak Rino, ya Ibu Shalom, Mesa, Ibu. Pak Paul, dan juga Ya, Samsul. shalom. Ya, shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan ya. Tentunya mungkin Pak Robert juga udah pernah dengar, tapi saya akan ulang terus buat di mana tempat saya boleh diberikan kesempatan untuk berbicara. Ya, temanya simple ya, maksimal dan berdampak. Nah, menurut KBBI maksimal itu apa ya? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa maksimal itu setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, paling besar pokoknya ya, maksimal yang bisa kita capai. Artinya maksimal itu nggak ada limit, unlimited ya. Jadi semampu kita mencapainya, mengisinya, maka itu dikatakan maksimal. Beda dengan maksimum, saudara ya. Kalau maksimum itu ada limit, ada batas. Misalnya maksimum 10 orang, maksimum 5 orang. Ya itu aja yang boleh masuk ya, nggak boleh lebih. Tapi kalau berbicara maksimal, itu tidak ada limit. Ya, semampu kita mencapai satu tingkat level yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Maksimal itu berbicara sesuatu yang masuk ke dalam. Setuju nggak, saudara? Ya, untuk memaksimalkan diri kita, artinya ada sesuatu yang kita masukkan ke dalam kita. Dipenuhi terus ya. Nah, ini berbicara tentang sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Nah, bagaimana dengan berdampak? Ya, berdampak itu di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya berbenturan ya. Benturan artinya ketemu dengan pihak lain. Ya, benturan dan pengaruh yang menghasilkan ya, artinya mendatangkan pengaruh yang baik atau buruk. Nah, itu namanya berdampak. Ya, artinya sesuatu yang keluar ya, saudara. Kalau maksimal sesuatu yang kita masukin sampai penuh meluber. Nah, luberan itulah yang berdampak buat orang sekeliling kita. Ya, kita kalau sendiri nggak bisa berdampak karena nggak ada yang bisa merasakan benturan itu, nggak ada yang merasakan efek apa dengan kehadiran kita ya. Jadi kalau maksimal artinya kita mengisi penuh, berdampak artinya meluber keluar. Ya, meluber keluar sehingga membuat satu pengaruh yang baik keluar ya. Oke, maka dikatakan bahwa orang yang tidak maksimal itu orang yang tidak sungguh-sungguh ya. Artinya gini, saudara mau nggak dilayanin oleh ditemani atau di apa ya, bekerja sama dengan seorang pemusik, Anda WL, terus dia seorang pemusik yang mengiringi Anda untuk jadi worship leader. Dan orang itu cuma bisa kunci C. Kira-kira Anda mau? Kunci C saja misalnya. Ya, dia tidak maksimal. Nanti saat Anda nyanyi kunci G, ya Anda harus siap-siap kecekek suaranya. Karena apa? Dia nggak bisa overtune, dia nggak bisa kunci yang lain. Nah, itu orang tidak maksimal ya, saudara. Tentunya saudara tidak mau ya, tidak maksimal. Ayo sama-sama katakan maksimal ya. Dan maksimal dan berdampak. Hanya orang yang maksimal yang bisa berdampak. Seperti kejadian apa? Yesus katakan di Matius 5 ayat 13 sampai 16 ya. Apa itu? Engkau adalah garam dunia. Engkau adalah terang dunia. Nah, ini berbicara sesuatu yang berdampak ya. Terang itu harus menyinari seluruh ruangan.
tidak ditaruh di bawah kantang atau ditutup, ya. Nah, begitu juga garam. Garam dikatakan memberikan rasa, ya, mencegah pembusukan. Nah, garam itu harus asin. Asinnya itu yang membuat tidak barang-barang itu tidak busuk, ya. Barang yang digarami itu tidak busuk karena asinnya. Dan Yesus katakan kalau garam Suaranya nggak keluar ya. Bu Eri suaranya nggak keluar ya. tentunya Yesus banyak mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, berbenturan dengan orang lain, maka Anda berdampak, ya, supaya orang itu mereka itu melihat perbuatan baikmu, ya, dan memuliakan Bapa yang di surga. Nah, kemudian garam juga kita harus tetap asin, ya. Kalau garam tidak asin lagi, tidak ada lagi gunanya. Dia sendiri itu sumber asin. Kalau dia sudah tidak asin, mau pakai apa diasinkan, saudara? Nah, saudara adalah anak Allah. Saudara adalah anak terang. Saudara adalah anak Tuhan. Nah, saudara itu punya grade, standar hidup tuh tinggi. Status kita itu sudah paling mulia. Ya, anaknya siapa? Anaknya pencipta langit dan bumi, kan? Nah, kita ini punya status yang sudah luar biasa, tapi kita nggak berdampak, yang ada guna, ya, nggak berguna. Kita tidak bercahaya, kita tidak memperlihatkan perbuatan baik kita, maka dikatakan bahwa terang itu, ya, tidak diumpetin, ya, tidak disembunyikan, ya, tetapi ditaruh di atas eh, kaki dia sehingga menerangi seluruh ruangan itu dan menerangi semua orang. Oke. Nah, kalau berbicara benturan artinya kita berhubungan dengan orang lain. Makanya penghayatan iman kekristenan kita, ya, tidak berbicara sesuatu yang jasmani, saudara, tetapi berbicara sesuatu yang roh, yang dari dalam keluar, ya. Penghayatan iman Kristen tidak tergantung kalung salib saudara yang besar banget, ya. Penghayatan iman Kristen, saudara, tidak tergantung dari tato Yesus. Badannya Yesus semua tuh tatonya, ya. Nah, itu bukan itu, ya. Tetapi penghayatan iman Kristen itu berbicara sesuatu yang keluar dari dalam, ya. Sesuatu yang rohani. Ya, makanya kekristenan kita itu tidak semudah kita mengenakan jubah keagamaan, ya. Jubah kebesaran keagamaan, ya, dengan jubah pendeta kita petantang petenteng. Orang seperti itu tidak bedanya dengan ahli Taurat, ya, beribadah tanpa spiritualitas, beribadah hanya secara jasmania saja, ya. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang aku mau yang ibadah itu adalah hatimu, ya. Di Matius 6, di Matius 7, Yesus khotbah di bukit memberikan satu pengajaran, ya, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan yang benar, ya. Berpuasa tidak diperlihatkan kepada orang, ya. Lihat lo, gue lagi berpuasa nih, lu jangan makan di depan gue, ya. Lu hormatin gue, ya, supaya gue nggak ngiler, ya. Enggak, kata Yesus, kalau kamu berpuasa, minyaki kepalamu, ya. Kelihatan mukamu seger, enggak kelihatan orang letih lesu, oh lagi puasa, ya. Kata Tuhan sudah dapat upahnya dari siapa? Manusia. Ya, kalau berdoa, masuk ke dalam kamar, nggak perlu di depan umum, dan memberitahukan, gue lagi doa loh, doanya kenceng-kenceng, ya, dengan berbagai kata-kata mutiara. Tuhan Yesus bilang nggak perlu, ya, karena kamu masuk ke kamar, kamu berdoa dengan di tempat yang tersembunyi, maka Bapakmu akan membalasnya. Bapakmu yang tersembunyi akan membalas perbuatan kita. Ya, di ayat ke-6 sampai 7 jelas sekali bagaimana harus kita melakukan memberikan sesuatu persembahan. Dikatakan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu, ya. Nah, itu spiritualitas, ya, saudara. Sesuatu yang nggak perlu orang lain tahu, yang penting aku sama Tuhan aja. Ah, itu, ya. Jadi ini pengajaran Yesus, pengajar khotbah di bukit itu adalah inti dari Injil, saudara. Makanya saudara harus ajarin pelan-pelan, ya, baca pelan-pelan apa yang dikatakan oleh Yesus,
kamu lihat seorang perempuan dan menginginkannya, artinya punya pikiran kotor terhadap dia, simple banget, ternyata berbuat dosa. Anda sudah berzina, kata Yesus ya. Nggak perlu diajak ngapa-ngapain, nggak perlu chatting dia, nggak perlu ngedate. Tapi Tuhan Yesus bilang, Anda sudah berzina di dalam hati. Ya, Anda benci satu orang, Anda seorang pembunuh, kata Yesus. Jadi dosa itu berasal dari mana? Dari dalam, saudara. Dari dalam hati. Timbul kepada pikiran-pikiran yang jahat. Setelah dipikirkan, maka akan berbuat tindakan. Ya, setelah berbuat tindakan, tentunya mengajak teman, ya, berjamaah. Seperti Hawa ya, habis makan buah, dia kasih ke suaminya dan mereka sama-sama jatuh dalam dosa. Ya, di 1 Korintus 15:33 jelas dikatakan, ya jangan sesat, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik ya. Ternyata kita memang butuh satu komunitas yang baik ya, yang membawa kita kepada Tuhan, semakin cinta Tuhan. Nah, ini yang dikatakan bahwa penghayatan iman kekristenan itu tidak berbicara secara jasmania ya, tetapi secara rohani, secara dari dalam. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Apa ya, saudara, kita ini ditempatkan sebagai change agent ya, agen perubahan. Agen perubahan di mana? Di dunia. Kita ini diutus Tuhan ke dunia ini untuk merubah dunia. Namun saya mau tanya, bagaimana rubah dunia kita sendiri belum berubah? Makanya perubahan itu harus dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita sudah berubah, kita sudah dipulihkan, maka tugas kita untuk menjadi change agent, menjadi agen perubahan, berbenturan dengan orang lain, berbenturan dengan orang banyak, ya. Jadi kita harus bereskan diri kita dulu, kenal dengan Tuhan kita secara pribadi, kenal dengan Roh Kudus, ada pertemuan pribadi dengan Kristus, sehingga kita menerima namanya satu roh kuasa, ya. Dan kita bisa bertemu dengan orang, kita seperti dikatakan di 1 Petrus 4 ayat 11 ya. Kita harus berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Ya. Jadi kita itu tidak lagi berbicara sembarangan. Nah, kalau diri kita udah beres, maka kita bisa menjadi agen perubahan. Di dalam kehidupan pribadi kita berbicara pun menjadi satu tuntutan firman, ya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, ya. Ternyata pembicaraan kita ini menghasilkan upah. Di Matius 12 ayat 36 dikatakan, jikalau kamu berbicara, ya, apa yang kamu katakan itu dicatat sama Tuhan. Ya, Matius 12 ayat 36 berbunyi demikian, saudara ya. Sama-sama saya bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada kapan? Pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, kalau sudah begitu, pilihan kita adalah lebih baik berbicara seperti menyampaikan firman. Jadi tidak ada gosip, tidak ada kata kotor, tidak ada kata sia-sia. Ternyata kata-kata kita setiap hari dicatat sama malaikat dan nanti akan dihakimi pada hari penghakiman. Ya, kalau saudara mengerti, pasti saudara bilang 1 Petrus 4:11 saya mau lakukan. Ya, oke. Di Kolose 3 ayat 16 juga berbunyi demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Wow. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seseorang, ya, sambil menyanyikan mazmur, ya, menegur, saling menegur, artinya seorang akan yang lain. Menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, dan mengucap syukur kepada Allah di dalam hati, di dalam hatimu. Inner life kita ada di dalam sebuah hati. Kolose 3 ayat 16 dikatakan bahwa biarkan perkataan Kristus, yaitu firman, kaya di dalam mulutmu. Artinya apa yang kamu keluarkan dari mulutmu itu firman. Ya, ini saya sedang berbicara tentang maksimal ya saudara. Maksimal kan memasukkan sesuatu supaya saudara penuh. Apa yang mau dimasukkan saudara?
yang saudara harus masukkan adalah firman, 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 dan firman, firman, dan firman. Tidak ada yang lain, karena firman adalah kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kita dari pikiran-pikiran dosa kita, pikiran-pikiran manusiawi kita. Ya, jadi saya sedang berbicara tentang maksimal. Maksimal adalah memperkaya dirimu, memenuhi dirimu dengan kebenaran. Jadi yang keluar juga kebenaran, ya, firman Tuhan. Apa yang Yesus katakan kepada Marta? Saudara tahu cerita Marta dan Maria? Satu hari Yesus mampir ke rumah mereka dan Marta sibuk masak-masak. Ya, sibuk di dapur. Nah, sedangkan Maria duduk dengan manis di kaki Yesus mendengarkan apa? Firman Tuhan. Nah, datanglah Marta dengan dongkol. Ya, tegur Yesus. Kenapa Tuhan enggak suruh itu kakakku bantuin saya di dapur? Kok dia enak aja duduk di sini? Kan kita tuan rumah. Ya, ngomel si Marta di depan Yesus. Apa kata Yesus? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu, kata Yesus. Apa itu? Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Catat ya saudara, terbaik. Berarti di dalam hidup kita, nggak ada lagi yang baik selain yang terbaik. Yaitu apa? Firman Tuhan. Ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Marta telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya firman Tuhan yang saudara masukkan ke hati, tertulis di dalam loh hati, tidak ada yang bisa ngambil, Ibu, Bapak. Itu milik pribadi, itu harta saudara yang kekal sifatnya. Saudara tahu, mungkin satu hari kita nggak bisa lagi punya Alkitab. Satu hari mungkin saudara nggak boleh lagi diperkenankan memiliki yang namanya buku kuno itu dianggapnya. Buku mitos. Buku yang tidak diperlukan lagi di zaman modern begini. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan nasibnya Alkitab di depan. Saudara tahu di China, ya, bagaimana mereka memperoleh firman Tuhan hanya dengan selembar. Selembar saja itu mereka bersyukur banget, saudara. Satu lembar firman Tuhan aja bagi mereka sangat berharga. Mereka ibadah di mana? Mereka ibadah di dalam goa-goa. Mereka bersembunyi, ya. Mereka tidak leluasa sebebas kita boleh beribadah. Mereka di sana, ya, khususnya yang aliran-aliran mungkin yang bukan dari pemerintah, ya, di sana harus gereja pemerintah, ya, yang diakui. Tapi banyak mereka yang bikin persekutuan sendiri di goa-goa. Mereka tidak bebas memiliki Alkitab, saudara. Ya, dan saya lihat videonya mereka hanya dapat Alkitab selembar-selembar, dibagi-bagi. Dan bagi mereka itu harta yang besar. Mereka suka cita sekali, ya, memiliki Alkitab cuma selembar. Dan itu dibaca, direnungkan setiap hari. Bagaimana dengan kita yang punya Alkitab di rumah ada 10 biji nggak pernah disentuh? Ya, bahkan sudah berdebu-debu. Ya, kita sendiri pun segan ngelihatnya, aduh, udah tebel begitu, males ya. Paling jadi buku buat tidur, ya kan? Begitu Anda pegang Alkitab, langsung ngantuk. Pengen tidur, obat tidur itu, ya. Nah, itu dia. Jadi, ada bagian yang terbaik di dalam hidup kita, kata Yesus, yaitu firman Tuhan. Kalau hari ini saudara bisa menghafal firman Tuhan dan merenungkannya, dan saudara melakukannya bersama dengan kuasa Roh Kudus, Anda adalah orang yang paling berbahagia. Dikatakan di mana? Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu bukan firman Tuhan, ya. Nasihat orang fasik bukan firman Tuhan, ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak ngobrolin hal-hal duniawi.
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang duduk dengan gosip-gosip dunia, gosip-gosip ketakutan, ya. Kalau duduk dengan orang fasik, apa yang dia bilang? Wih, bahaya itu dunia ini. Bahaya di Indonesia. Bahaya ini. Membuat ketakutan di dalam kita sehingga kita kehilangan iman. Ya. Firman Tuhan katakan, jangan tak kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Ya, Matius 6 ayat 25 dikatakan, jangan takut, jangan khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai, apa yang kamu akan minum. Kamu lihat burung di udara, pernah nggak saudara satu hari burung jatuh di kaki saudara karena dia tidak makan atau mati kelaparan? Belum pernah kan? Apalagi kita, kenapa? Di dalam kita ada Roh Kudus yang Tuhan pelihara untuk di dalam tubuhmu. Karena kamu adalah rumahnya Roh Kudus. Kamu adalah bait Roh Kudus. Tuhan butuh tubuh-tubuh yang mau melakukan amanat agung. Tuhan butuh tubuh-tubuh bait-bait Allah yang mau melakukan kehendak Tuhan. Tuhan butuh orang untuk menginjil. Nggak mungkin Roh Kudus melayang-layang menginjil sendiri. Ya, Roh Kudus butuh satu tubuh yang mau berbicara tentang firman kepada manusia, kepada sesamanya. Apalagi saudara, di dalam saudara ada satu kuasa yang besar. Makanya Tuhan memelihara hidupmu, Tuhan memelihara tubuhmu, Tuhan tidak bikin kamu sakit, Tuhan mau kamu sehat, supaya kamu melakukan tugas Tuhan selama kamu numpang di dunia ini. Sampai kita dipanggil Tuhan kembali kepada asalnya kita. Kita itu berasal dari kerajaan sorga. Kita bukan warga dunia. Makanya saudara jangan terlalu asik dengan dunia ini, saudara. Jangan terlalu menikmati. Ya, kita ini ingat musafir, kita numpang lewat. Ya, makanya jangan sekali-sekali saudara ini begitu mencintai dunia dan isinya. Jelas sekali 1 Yohanes 2 ayat 15 bahwa janganlah mencintai dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Maka orang itu nggak punya kasih Bapa. Karena apa? Kasihnya sudah dikasih ke dunia. Ya, seorang penyanyi terkenal, ya, waktu dia sebelum terkenal dengan rambut kribo, dia nyanyi, Yesus yang kupilih, bukan dunia. Ku pilih Yesus, bukan pilih dunia. Nggak mau dia pilih dunia katanya, ya. Ku tak mau jadi raja dunia di bawah budak dosa. Dia katakan itu sebelum terkenal. Tapi setelah terkenal dengan bergelimpangan harta, dia lupa, ya. Makanya kita harus punya satu komitmen untuk tetap pikirkan bahwa saya ini orang kerajaan surga, warga kerajaan surga. Di dunia ini kita numpang lewat, jangan terikat. Makanya saya selalu katakan bahwa hidup di dalam dunia ini seperti Pengkhotbah 7 ayat 1 katakan bahwa lebih baik hari kematian daripada hari kelahiran. Kenapa saudara? Hari kematian ya selesai. Hari kelahiran saudara baru memulai keluar dari perut mama kita. Kita ini berdiri di depan pintu terowongan gelapnya dunia. Ya. Dan saudara coba bisa nyanyi begini. Ku tak tahu hari esokku, ku hanya tahu berlalu. Kita nggak tahu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah jadi gelap. Kita nggak pernah tahu hari esok. Bahkan kita nggak pernah tahu 1 jam setelah ini akan terjadi. Ya, gelap peteng dunia ini. Yang ada cuman terang firman. Ya, itulah menjadi kompas hidup kita. Yohanes 1 ya, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terangnya manusia, ya.
Jadi kita hidup di dalam sebuah terowongan yang gelap pada saat kita begitu lahir. Kita berdiri di depan terowongan gelap itu. Ya, makanya anak kecil, baby, begitu keluar dari perut mamanya menangis kan? Oe, oe, penderitaan di depan mata. Ya, nah di dalam terowongan gelap ini kita butuh firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan firman Tuhan satu-satunya terang di dunia ini. Karena dunia ini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, gelap gulita. Ya. Kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi sudah jelas di Kejadian 1 dikatakan dunia ini gelap, kosong awalnya. Akhirnya Tuhan menciptakan terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Di situ Yesus, Sang Firman, ikut menciptakan dunia. Ya, katakan amin. Jadi kalau kita berjalan di terowongan gelap, kita butuh terang. Kalau enggak, kita pasti tersandung dan kita pasti terkubur di dalam terowongan gelap dan kita tidak pernah keluar. Kemana? Di ujung terowongan gelap itu ada satu pintu kecil. Di ujung terowongan itu ada satu titik putih. Yohanes 10 ayat 9 katakan, Yesus bilang, akulah pintu. Barang siapa menemukan pintu itu, dia akan masuk dan dia akan keluar dan menemukan padang rumput hijau. Nah, saat di pintu itu, Yesus akan menyambut kita. Kalau hari kita sudah selesai, pekerjaan kita sudah selesai. Yesus katakan, hambaku yang setia, engkau telah menyelesaikan pertandingan iman yang diwajibkan. Sekarang, mari nikmatilah kerajaanku. Wow, Anda pernah lari? Pernah dulu waktu sekolah? Ya, ujian lari keliling sekolah. Berapa kali? 10 kali. Mungkin putaran yang ke-9 saudara rasa mau menyerah ya. Aduh, aku give up aja, nggak kuat sudah. Tapi kata Tuhan, jangan menyerah. Lanjut sedikit lagi waktunya anakku. Ya, mungkin di hari-hari ini saudara mungkin sudah merasa capek sekali. Ya, Tuhan bilang, ayo nak, waktunya tinggal sedikit lagi engkau akan selesai. Ya, mahkota sudah menunggumu. Ya, jadi saya sedang berbicara tentang maksimal, yaitu firman. Yang kita butuhkan firman. Dan firman menjamin hidup kita, saudara. Hiduplah oleh kebenaran firman. Maka saudara akan melihat keajaiban-keajaiban firman itu terjadi. Dan firman itu hidup, betul-betul hidup. Ya, dikatakan lebih baik langit bumi lejap daripada satu iota atau satu titik daripada Alkitab firman Tuhan tidak digenapi. Nah, jadi adakah harta yang lebih berharga daripada firman? Yesus katakan Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Catat saudara. Kalau hari ini saudara masih tidak mau baca firman, saudara tidak mau merenungkan firman, ya, saudara belum mengambil bagian terbaik untuk hidup kekal saudara. Firman Tuhan kekal loh, ya, dan akan kita nikmati sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Di surga pun firman berlaku loh. Ya, surga itu adalah wujud daripada firman Tuhan. Ya, amin saudara. Yosua 1 ayat 7, ya. Dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi engkau berhasil. Disuruh apa? Suruh bertindak hati-hati sesuai firman. Nah, tadi Mazmur katakan, Mazmur 1 ayat 3, ya, hidupnya orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang kita perbuat berhasil. Jadi kunci keberhasilan apa saudara? Firman. Taat firman, lakukan firman. Ya, nggak usah bertanya. Mungkin nggak sih terjadi? Kita bilang lebih baik langit bumi lenyap daripada satu iota firman nggak digenapi.
Ya, kalau saudara berani memegang firman Tuhan, saya kasih kesaksian ya. Seorang teman saya ya punya om ya. Dan dia omnya itu ternyata sakit. Sakit apa saudara? Ya, sakitnya udah kejiwaan. Karena dia setiap hari mendengar suara yang tidak tahu datang dari mana, itu berbicara terus dengan dia dan menyuruh dia melakukan hal yang tidak baik. Ya, suruh 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 bunuh anaknya lah, suruh bunuh inilah, suruh ini gitu loh. Jadi suara itu pastinya bukan dari Tuhan, suara setan. Dan sehingga dia hidup di dalam kegelisahan, saudara. Ya, mungkin dulu pernah adakan perjanjian dengan hukum kuasa kegelapan, kita nggak pernah tahu. Ya, sepertinya juga mungkin itu terjadi sehingga dia setiap hari dihantui oleh suara itu. Dan dia sudah hampir gila, mau dikirim ke rumah sakit jiwa, saudara. Ya, kemudian teman saya minta saya layanin. Kemudian kami datang dengan tim. Kami layanin si bapak itu. Apa yang terjadi, saudara? Dia sudah dilayani beberapa pendeta, tapi dia tetap tidak mau jadi Kristen karena dia bukan agama Kristen. Dan dia bilang enggak, saya enggak tertarik dengan agamamu. Ya, dan beberapa pendeta yang cukup terkenal juga datang kepadanya, tapi dia tidak mau. Setelah kami datang, kami kasih kebenaran firman Tuhan, ya, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, ya, dan kita kasih pengertian, kita injilin. Setelah selesai saya bilang, Pak, Bapak udah dengar kebenaran, sekarang bagian Bapak untuk mengambil keputusan. Kalau Bapak mau, silakan, saya akan doakan. Kalau Bapak tidak mau pun saya tidak paksa, ya, karena itu free will, itu kehendak bebas, silakan. Akhirnya apa yang dia katakan? Saya mau, Ibu, tolong doakan saya. Wah, langsung kami layani pelepasan, saudara. Setelah pelepasan, dan dia tiba-tiba jadi berubah, rajin baca firman. Rajin baca firman dan minta dibaptis. Hari ini, saudara, suara itu sudah hilang. Dia sembuh, wajahnya dulu itu gelap, ya, kantong matanya hitam, pandangannya kosong. Dia datang ibadah terus di komsel kami, kemudian dia rajin baca firman. Hari ini dia baca satu hari 20 pasal. Wajahnya semakin cerah, saudara. Ya, aura wajahnya tuh kelihatan sekali. Jadi firman Tuhan betul-betul memerdekakan. Firman Tuhan itu betul-betul menyembuhkan, saudara. Dan hari ini dia sembuh, tidak ada lagi sakit jiwa. Wow, dahsyat ya. Kemudian di Yosua 1 ayat 8 dikatakan, jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan itu, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan firman yang tertulis, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, Yosua juga dijanjikan seperti itu oleh Tuhan. Diperkatakan, saudara baca firman jangan cuma di dalam hati, ya. Si Bapak ini baca firman Tuhan dikatakan dengan kencang, saudara. Dia kesaksian dengan kami. Saya baca dengan kencang supaya apa yang saya katakan itu didengar oleh telinga saya, katanya. Saudara tahu Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, ya. Jadi kita harus memperkatakan firman itu sampai kedengaran telinga kita, sehingga itu menghasilkan iman. Kalau saudara tidak memperkatakan, ya, bagaimana itu telinga kita bisa dengar? Dan jelas sekali Yosua 1 ayat 8 katakan, perkatakan firman Tuhan dan renungkan. Ya, itu adalah kunci keberhasilan dan kunci keberuntungan. Sehingga itu firman Tuhan merema. Saat engkau mau melakukan sesuatu yang bukan firman, maka firman Tuhan itu sendiri yang akan mengingatkan kita. Dan Roh Kudus di dalam hati kita akan menjadi alarm bagi kita. Karena firman dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau di Matius 25, ya, ada cerita tentang wanita, 5 wanita bijaksana dan 5 wanita yang bodoh. Ya, yaitu orang-orang yang akan diangkat oleh Tuhan. Wanita yang bodoh sama wanita yang bijaksana bedanya apa, saudara? Beda di mana, saudara? Bedanya di minyak, ya, saudara ya. Ada minyak, maka pelita menyala. Pelita itu adalah satu simbol.
daripada firman Tuhan. Ya, sang firman. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terangnya manusia. Pelita itu menggambarkan firman Tuhan, sang terang Yesus ya. Kemudian minyak itu menyimbolkan apa, saudara? Roh Kudus ya. Urapilah kami dengan minyak baru ya. Penuhilah kami. Itu dia, minyak. Itu Roh Kudus. Saudara nggak bisa memisahkan firman dengan Roh Kudus. Orang yang penuh firman, orang yang maksimal, pasti berdampak. Ya, kalau saya bicara berdampak, berarti saya bicara tentang Roh Kudus. Nah, tidak mungkin orang minta urapan Roh Kudus dipenuhi oleh Roh Kudus tanpa baca firman. Ya, firman Tuhan itu akan menghasilkan kuasa. Firman Tuhan itu, Roh Kudus itu akan menolong saudara untuk mengerti firman. Ya, makanya dikatakan berdampak dan pasti maksimal. Saudara nggak bisa menjadi orang yang berdampak tanpa maksimal. Mana bisa berdampak kalau orang bilang begini, dia lagi, nggak usah diundang dia, nggak ngaruh. Dia hadir nggak ngaruh ya. Dia datang tidak bertambah, dia pergi tidak berkurang. Kira-kira kalau saudara yang dikatakan seperti itu, saudara sedih nggak? Ya, ada bilang udah dia nggak usah diundang, nggak ngaruh, dia datang juga nggak ada ngaruhnya sama kita. Tapi kalau ada yang bilang begini, Ibu Elia harus diundang loh. Kalau dia nggak datang nggak seru tuh, nggak rame tuh. Nah, berarti Ibu Elia ini berdampak. Dia membawa satu perubahan di mana dia ada atmosfer yang berubah. Seru banget kalau Ibu Heti ada ini ya. Kalau dia nyanyi, kita jadi senang ya. Kita keangkat ya, naik ya penyembahannya katanya ya kan. Nah itu berdampak saudara. Ya kalau teman saudara bilang, udahlah siapa itu si Anu nggak usah diundang lah, nggak ngaruh lah, dia nggak datang juga. Tapi saudara, kita orang yang berdampak, dimanapun kita berada, kita membawa satu perubahan yang positif. Ya, di mana ada Bu Heti, orang jadi suka menyembah Tuhan. Ya, di mana ada Ibu Elia, orang suka urapan Roh Kudus. Ya, mungkin seperti itu. Ya, di mana ada Ibu Meske, kayaknya enak banget suasananya. Ada Pak Robert, ya kan? Ada Ibu Vina, Pak Yohanes. Heboh gitu. Artinya kita harus berdampak. Ya, orang yang tidak maksimal nggak berdampak. Kenapa nggak berdampak? Omongannya, ya gitu ya. Ngomong apa dia? Nggak jelas. Ngomong apa dia? Paling drakor, paling sekitar gosip politik, ya kan? Tapi kalau orang yang maksimal, kita butuh kekuatan firman kok. Ya, tiba-tiba kita lagi butuh satu dukungan. Keluar Ibu Hetinya plus satu firman Tuhan. Udah, nggak usah takut, nggak usah sedih. Percayalah kalau kamu kehilangan saat ini, mungkin Tuhan punya rencana yang indah, ya kan? Nah, mungkin ada perkataan bahwa Tuhan lebih sayang dia daripada kita mengasihi dia. Makanya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Bukankah itu kekuatan kan saudara? Nah, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu dalam hidup kita mendatangkan kebaikan kok. Catat kebaikannya. Oke, yes. So aku nggak perlu sedih lagi. Aku mesti kuat. Ya. Jadilah kuat. Oleh kuat kuasanya. Ada roh yang menguatkan kita di dalam. Ada roh penghibur yang menghibur kita. Ada roh yang mengingatkan kita akan firman. Siapa itu? Roh Kudus. Ya. Orang maksimal pasti berdampak. Orang yang berdampak dimanapun dia berada, pasti orang itu maksimal. Karena orang itu selalu berbicara tentang kebenaran firman. Dan membawa orang naik bukan turun. Membawa orang penuh dengan semangat. Penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Kemudian di Yosua 1 ayat 9 katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Sekali lagi Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Siapa menyertai kita saat ini? Roh Kudus, Roh Kristus yang hidup, ya saudara. Jadi kalau saya berbicara tentang maksimal, saya sedang
mengajar saudara untuk mengasihi, mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara mau disebut orang yang berbahagia, renungkan itu siang dan malam. Bodoh-bodoh, nggak tahu apa yang you baca-baca saja sampai kedengaran kuping saudara. Saudara tahu teman saya yang saya cerita hampir sakit gila, ya. Dia baca 20 pasal setiap hari, dia baca dengan kencang sehingga telinganya mendengar. Dan bahkan dikatakan di Yesaya 46. Dia baca sampai di Yesaya 46. Tuhan bacakan buat dia. Wow, keren nggak saudara? Dia tidak lagi perlu membaca. Katanya dia dengar suara Tuhan itu bicara dan bacakan itu ayat per ayat. Saya langsung wow, keren kali. Apakah kita nggak mau level seperti itu? Tuhan yang bicarakan ayatnya. Siap ya, betul-betul Tuhan itu hidup. Ya. Wanita yang bijaksana itu penuh Roh Kudus sehingga dia mencintai firman. Dia penuh minyak sehingga pelitanya tidak padam. Pelitanya tetap menyala. Ya. 5 wanita bijaksana dan bodoh sama-sama tertidur. Tetapi saat suara itu berteriak, malaikat bilang, mempelai datang, songsonglah dia, sambutlah dia. Semua bangun. Semua bangun untuk songsong. Tapi masalahnya, yang bodoh punya pelita nggak nyampe ke pintu, nggak nyampe kepada baitnya Allah, di mana Tuhan ada, di mana mempelai pria itu ada. Dia berhenti di tengah jalan. Kenapa? Minyaknya habis. Minyaknya habis, pelitanya padam. Jadi tidak ada terang yang bisa menyinari kakinya, langkahnya, sampai dia menyelesaikan itu bertemu dengan mempelai pria. Ya, jadi bedanya ada di minyak saudara. Pelita pasti menyala kalau saudara punya kuasa Roh Kudus. Mengalami pertemuan dengan Roh Kudus secara pribadi. Ya, firman dan Roh Kudus adalah satu kesatuan. Saya akan bacakan Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku, kata Tuhan, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, Rohku menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu. Ternyata firman Tuhan itu ditaruh di dalam mulut orang oleh kuasa roh. Ya. Jadi hari ini juga saudara dengar firman Tuhan tanpa Roh Kudus, dia tidak bisa meremakan itu di dalam hatimu. Ya, Roh Kudus yang akan menulisnya di loh hati kita. Ya, kita baca juga di Efesus 6 ayat 17 dikatakan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Apa itu pedang roh? Yaitu firman Allah. Jadi roh sama firman adalah satu kesatuan. Pedang roh adalah firman Allah. R-nya huruf besar rohnya. Ya. Oke. Di Efesus 1 ayat 13 dikatakan di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Ya, dikatakan bahwa kita mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Satu ya. Kemudian yang kedua, di dalam dia juga kamu percaya. Ketika kamu percaya firman Injil keselamatanmu, langsung saudara dimateraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu. Efesus 1 ayat 13. Artinya, kita mau terima materai Roh Kudus menjadi milik Allah, kita harus percaya. Step pertama adalah percaya firman Injil itu. Kalau saudara nggak percaya, tidak ada materai Roh Kudus. Saat kita percaya, maka materai Roh Kudus terjadi. Ya, saudara nggak bisa bilang, aku di materai dong Roh Kudus supaya jadi milik Kristus. Kalau hatimu nggak percaya firman, nggak ada materai buat saudara. Ya, jadi pertama adalah firman dulu, kemudian baru terima materai Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara harus baca baik-baik. Kalau saudara punya Alkitab, tolong dibuka. Dengan Roh Kudus, yang dijanjikannya itu. Artinya Roh Kudus itu adalah janji Allah. Halo? Roh Kudus itu janji. Ya. Saudara harus mengklaim.
Dengan apa? Dengan percaya firman-Nya. Saudara bisa klaim Roh Kudus untuk dimaterai, untuk di DP sama Tuhan, ya. Garansi dikatakan, ya, bahwa kita itu adalah dijamin oleh Roh Kudus. Di ayat ke-14 dikatakan, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh surga, memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Artinya Roh Kudus itu down payment, ya, jaminan. Saudara kalau beli rumah, saudara kasih jaminan, ya, harga rumah 1 M, saudara kasih 50 juta mungkin, itu sudah menjadi milik Anda. Sampai kapan? Sampai lunas. Kalau Anda melunasi, maka sertifikat rumah akan diberikan kepada saudara. Nah, siapa yang mendown payment? Yang down payment kita adalah Roh Kudus. Makanya Roh Kudus sebagai jaminan. Saudara tahu bank garansi? Garanti? Baik, ya, bank garanti? Bank garanti, misalnya saudara mau belanja di luar negeri, di mana di China lah ya, di China sekarang ya, saudara mau impor, saudara minta beli sepatu, ya, 1 kontainer, berapa harga? 500 juta. Terus orang Cina itu mau kasih nggak? Nggak mau kasih, kalau cuma tolong dong saya pesan, saya kasih DP 100 juta, nggak mau dia. Tolong bukakan saya bank garansi, katanya. Anda bukakan bank garansi, saya kirim itu sepatu. Saya nggak perlu tahu Anda siapa. Ibu Meske siapa ya? Benar nggak tuh punya duit di bank 500 juta mampu bayar saya? Oh, dia nggak mau tahu. Pokoknya begitu surat bank garansi datang dari mana, BCA misalnya, menerangkan silakan kirim barangnya, saya jamin pembayaran Ibu Meske 500 juta. Setelah barang nyampe di kapal, saya bayar. Nah, dia nggak perlu tahu Bu Meske siapa, tapi dia pegang itu surat bank garansi. Dia percaya sama BCA bahwa BCA akan bayar dia, ya, setelah barang sampai di kapal. Itu yang dikatakan jaminan, ya, down payment atau jaminan. Dia nggak perlu kenal Ibu Meske siapa, tapi dia kenal BCA. Dia kenal siapa BCA, bank besar yang menjamin akan bayar dia. Andaikan barangnya sudah sampai di kapal, BCA nggak mau bayar. Yang rusak siapa? Ya nama banknya, bukan Ibu Meske. Ya, nah itu dia. Roh Kudus itu menjamin kita untuk kita mendapatkan kekekalan. Saya mau katakan ya, nggak mungkin orang yang tidak kenal Roh Kudus bisa cinta firman. Nggak ada. Nggak ada aturannya, saudara. Hanya orang yang penuh dengan Roh Kudus, pernah bertemu secara pribadi dengan Tuhan, dengan rohnya saat ini. Satu-satunya Tuhan yang bekerja di dunia ini sekarang ini sampai kita bertemu dengan Tuhan. Dia datang kedua kali di awan-awan permai. Orang yang penuh Roh Kudus itu yang akan terangkat. Orang yang penuh Roh Kudus itu yang akan sangat peka dengan kehadiran Tuhan. Kalau saudara tahu di awan-awan sangat dekat saudara, maka saudara masih bisa menjangkau. Berarti dia sangat dekat. Ya. Kedekatan itu akan membuat saudara begitu peka kalau saudara penuh Roh Kudus. Makanya terjadilah rapture. Terjadilah pengangkatan. Di mana tubuh saudara menerima tubuh kemuliaan. Karena Roh Kudus di dalam saudara, yang diangkat itu Roh Kudus di dalam saudara yang penuh. Ya, saudara hanya mengikuti. Baitnya Tuhan itu mengikuti dan diubahkan menerima tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Ya, di dalam persekutuan kami selalu membawa teman-teman untuk menari dalam roh. Kami bukan bikin-bikin loh, saudara. Saya bilang kepada mereka, kalau saudara di dalam ibadah, hadirat Tuhan itu 0,00000 sekian persen. Jauh sekali ya. Oh iya jauh. Tapi saudara bisa menari. Saudara bisa menangis. Saudara bisa meraung-raung di dalam hadirat Tuhan. Bayangkan kalau saudara Yesus itu ada di awan-awan. Saudara lihat dengan mata, bisa lihat awan? Bisa. Dekat sekali. Nah, Roh Kudus di dalam kita itu akan ditarik seperti magnet, saudara. Ya, tubuh kita akan ditarik oleh hadirat Tuhan yang begitu dekat. Nah, itu yang dikatakan rapture, ya. Kesedot, saudara. Gitu ya, seperti gangsing ya. Kesedot.
Ya, itu dia saudara. Jadi kita harus penuh Roh Kudus. Ya, penuhi dulu dengan firman Roh Kudus menyertai saudara. Dikatakan di Yosua 1 ayat 9 ya, bahwa jikalau engkau memperkatakan Taurat, merenungkannya, melakukannya dengan hati-hati, percayalah aku yang akan menyertaimu. Ya, aku yang menyertaimu yaitu Roh Kudus. Yohanes 14, saudara jangan lupa baca 15-nya. Jangan klaim penolong itu ya. Di 16 kan Yesus katakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tapi saudara lupa di ayat 15. Apa kata 15? 15 katakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu adalah pelaku firman. Ya, Yohanes 14:15 baca sama-sama, saya tutup di sini. Mungkin tentang hal berdampak ya akan saya bahas selanjutnya jikalau memang masih ada waktu yang diberikan ya, karena waktunya sudah jam 8:10 ya. Kita akan bahas di hari yang lain. Saya hanya berbicara tentang maksimal. Kita baca di Yohanes 14:15. Sama-sama yuk. Saya akan tutup di sini ya. Yesus menjanjikan penghibur di ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, mengasihi firman ya saudara. Yesus jangan dibayangkan, dibikinkan patung, dikasih air suci, dikasih air kembang. Kalau Yesus katakan aku di sini adalah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi firman Tuhan, kamu akan menuruti segala perintah firman. Ya. Jikalau kamu mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala Injilnya. Apa itu Injilnya? Dari dalam hati timbul dosa itu. Jadi so jaga hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah sumber kehidupan. Jaga hati, maka pikiranmu bersih. Hatimu simpan firman, Mazmur 119 ayat 11. Kusimpan firman-Mu di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Karena apa? Dari dalam hati tidak timbul pikiran jahat, tetapi timbul pikiran Kristus. Timbul pikiran iman, yang suci, yang kudus, yang mulia, yang sedap didengar. Itu yang kita pikirkan. Katakan amin. Ya. Kemudian baru ayat 16 dilanjut. Ya, banyak hamba Tuhan cuma membahas 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Lupa dengan 15 kan? Ya, jarang sekali hamba Tuhan membahas 15. Padahal, saudara, adanya 16 karena ada 15. Halo? Yang mengerti katakan amin. 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 Adanya 16 karena ada 15. Adanya Roh Kudus di 16 karena ada firman yang kamu lakukan. Ada firman yang kamu imani. Ada firman yang kamu percayai. Baru ada Roh Kudus. Roh Kudus diberikan. dibilang gini. Yesus bilang kalau kamu melakukan perintahku, aku akan kasih Roh Kudus. Kalau kamu tidak percaya firmanku dan tidak melakukan firmanku, tidak ada Roh Kudus buat kita. Mengerti ya? Oke. Kalau mengerti saya senang sekali. Saya akan tutup ya dengan doa. Mungkin kita akan lanjut lain kali kalau memang masih ada kesempatan, saudara. Saya tidak memberikan kesaksian ya karena biasa saya memberikan kesaksian di ujung daripada tema full ya. Ini kita lagi bicara maksimal saja. Sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Kami sungguh percaya Tuhan, setiap perkataan yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini, boleh terrema di dalam setiap hati anak-anak-Mu, boleh terrema di dalam hati Ibu Elia, Bapak Robert Sui, Ibu Meske, Ibu Hetty, Ibu Vina, Pak Rino, Pak Dwi, Pak Johannes Sumarmo, Ibu Esther, Pak Paul, ya, Ibu Mesra, Ibu Dr. Retno, Ibu Siska, Pak Joni, Ibu Ripka, Ibu Lili, dan juga Ibu Pak Derison. Terima kasih Bapak, hamba-hambamu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkan kebenaran itu terus menuntun kami kepada hikmat yang lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau secara pribadi Bapak. Kami percaya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Biarkan itu tertulis di dalam hati kami.
dan kami boleh melakukannya bersama dengan kuasa Roh Kudus. Berkati persekutuan ini, urapi setiap hamba-hambamu yang rindu untuk terus boleh menerima kebenaran firman-Mu dan memuji menyembah-Mu. Kami serahkan semua waktunya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pelihara kami semua, berkati kami dengan berkat rohani jasmani, bahkan materi segala kebutuhan kami Kau cukupkan menurut kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Elia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke. Ya, terima kasih ya, Bu Eri ya. Firman-Nya banyak sekali ya, kunci-kuncinya di sini tentang maksimal, berdampak, berbuah. Ya, kita memang hidup harus maksimal. Ini luar biasa ya firman-Nya. Banyak sekali di sini, memang kita harus seperti Maria ya. Banyak duduk diam ya. Nah, di sinilah yang Tuhan menjadi berdampak dan berbuah di mata Tuhan. Itu yang Tuhan minta ya, luar biasa. Dan di sini juga yang tadi dikatakan juga di Yosua 1 juga, kita harus kuat, teguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh ya. Nah, di sini yang Tuhan minta bagaimana untuk maksimal. Pertama, kita harus kuat, harus bersungguh-sungguh di dalam Dia sehingga kita berdampak yang jadi berkat ya, dan kita akan berbuah di dalam firman, dan kita akan jadi hidup seperti Ibu Eri ya, berdampak nih Bu Eri juga jadi berkat ya. Nah, di sini kenapa? Karena inilah yang Tuhan mau ya, yang berbuah, yang berdampak ya, sehingga bisa diresapi, bisa diterima, sehingga mengubahkan orang, sehingga banyak orang yang bertobat. Ini luar biasa ya, ini firman-Nya. Terima kasih Bu Eri, ini firman-Nya banyak sekali ya. Nah, di sini juga firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku, betul. Itu firman harus menjadi rema, karena itulah yang Tuhan kehendaki ya. Jadi bagaimana, apakah suka menerapkannya? Sukar bagi masih kedagingan. Tapi kalau orang yang hidup dalam roh itu mudah ya. Nah, di sini. Jadi mau pilih yang mana? Memang mudah itu ada harga harus dibayar. Ya, nah di sini. Tapi kalau dikatakan nggak mudah, itu masih kedagingan. Jadi mau pilih yang mana? Nah, di sinilah maka bagaimana untuk maksimal dan berdampak supaya berbuah. Nah, di sini jadi maksimal ini memenuhi ya, memenuhi rencananya Tuhan, dimaksimalkan dalam segala sesuatunya yang tadi Ibu Eri sampaikan ya. Ini luar biasa, kita juga harus berdampak, bukan jadi batu sandungan ya, bukan menjadi ya uh, apa membuat jadi orang kepahitan, tapi bagaimana untuk berdampak dan berbuah. Karena Tuhan nanti akan mencari buah, ya. Nah, di sini. Jadi Kristen ini yang Tuhan cari itu buahnya. Yang dimakan sama Tuhan sedap dan manis, maka Tuhan akan kasihkan jempol. Terima kasih Bu Eri Aryani ya. Tuhan memberkati Ibu, firman-Nya luar biasa, banyak ayat banget. Di sini firman-firmannya kita di Mazmur Mazmur 1 ayat 1 ya, kita seperti pohon ya. Nah, di sini Yohanes 1 juga ayat 1 ya, pada mulanya firman. Nah, itu juga harus menjadi rema. Jadi ini luar biasa sekali ya, banyak juga yang saya belum tercatat juga ya di sini. Oke, terima kasih Ibu Eri ya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Saya minta Ibu Heti angkat satu pujian, saya nanti minta doa syafaat, saya minta Ibu Esther ya nanti doa syafaat ya. Silakan Bu Heti. Baiklah, terima kasih Bu untuk Esther, hambanya. Bu Elia, tolong doain Pak Erastus yang lagi sakit stroke sama jantung di NTT. Serangan jantung? Stroke dan jantung di NTT. Oh iya, kasihan. Oh, serangan jantung ada di NTT, Pak Erastus ya? Iya, di rumah sakit NTT. Oke, Bukan rumah sakit Singapura, Bu, NTT. katanya. Iya, di Singapura. Sudah Doain, Bu. sudah ditangani. Udah. Ya, nanti kita Iya, maksudnya tolong lagi. Kita doakan. doakan saja. Oke, Baik. ya silakan. Oke, Bu Pak Dewi nanti saya doakan ya. Silakan, Bu Heti. Yo, Oke. Terima kasih firman yang luar biasa pada malam hari ini. Boleh kita menjadi belajar banyak banget tadi ya firman Tuhan. Kita seperti kuliah ini.
luar biasa ya. Tuhan pakai Bu Eri semakin bersinar dimanapun berada. Sebelum kita dimasuk di dalam dua syafaat dan bincang-bincang kita nanti, kiranya bincang-bincang kita nanti boleh berbincang-bincang yang saling mendukung, saling mensupport, saling mendoakan. Pembicaraan tentang kebenaran firman Tuhan ini boleh kita lakukan di dalam setiap aspek, berdampak ya, berdampak di dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Tadi kan Mbak tentang bahas ya tentang anunya, saya angkat pujian bila roh Allah di dalam hati, di dalamku. Tadi kita sudah nyanyi apa? Sekarang kita nyanyi dulu supaya roh kita menyala-nyala ya. Amin. Walaupun tidak ada musik ya, tapi kalau hati kita, Roh Kudus tetap menyala-nyala di dalam kita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Katakan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Terima kasih. Kita biarlah secara fisik kita lemah, tapi roh kita menyala-nyala. Supaya kita berdampak bagi orang lain. Memanusiakan manusia itu tidaklah mudah. Tapi kalau kita dipakai oleh Tuhan berdampak untuk lain, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Karena kita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, saya serahkan kepada hambanya, Bu Elia Esther. Ya, silakan seperti ini Bu Esther, berdoa syafaat. Bu Esther dibuka dulu moodnya ya, belum dibuka. Oke. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, kebaikan-Mu. Kalau kami boleh Bapa ada bersekutu dengan Engkau, semua itu karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, pada malam ini ya Bapa, Kau tuntun kami terus Tuhan. Firman-Mu yang sudah ditaburkan ya Bapa, biarlah itu ditanam di loh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati Bapa, Ibu yang bawa firman Tuhan. Semakin hari semakin luar biasa ya Bapa. Biarlah firman itu Tuhan menjadi pelita bagi kaki yang mendengarkan ya Bapa. Dan terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Berkati Ibu Elia ya Bapa. Biarlah dia juga Tuhan semakin hari semakin melekat kepadamu. Semakin hari semakin Kau berkati dia dengan berkat rohani, jasmani, sukacita seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami mau berdoa ya Bapa buat bangsa kami ya Tuhan. Tuhan tolong Bapa, pulihkan bangsa kami ini. Engkau ada di bangsa kami ini Tuhan. Biarlah curahkan pertobatan di bangsa kami ini. Pulihkan bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini boleh tunduk kepadamu. Biarlah segala lutut bertaluk, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Kau jamah hati Presiden kami ya Bapa yang sudah dilantik. Kau pakai dia Tuhan dengan takut akan Tuhan. Biarlah bangsa kami ini boleh dituntun, boleh dibawa kepadamu ya Bapa melalui Tuhan pekerjaannya, melalui Tuhan tugasnya, nama Tuhan dimuliakan.
Terima kasih, Bapak akan mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapak, haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan mungkin Ibu Eri. Doa berkat ya, nanti kita sharing setelah doa berkat. Silakan Bu Eri, Bu Eri Aryani. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita. Kita akan terima berkat. Kita doa Bapa kami dulu ya. Terima kasih Bu Esther yang sudah berdoa. Sama-sama kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang akan turun memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal pikiran manusia, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita, mengubahkan kita dari hari ke hari, sehingga menjadikan kita saksi Kristus mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan permai mengangkat kita. Yang sudah terima berkat Tuhan dengan iman, katakan amin. Amin. Puji Tuhan ya. Oke, saat ini kita akan sharingkan ya.